Halo, selamat pagi teman-teman semua. Saya Justin. Di video kali ini saya akan membawakan tutorial mengenai asimtot tegak dan asimtot datar yang merupakan bagian dari bab kekontinuan fungsi. Langsung saja mari kita mulai. Di sini ada asimtot tegak dan asimtot datar. Yang pertama kita harus mengerti dulu konsep asimtot tegak fungsi aljabar, di mana asimtot tegak itu ketika sebuah fungsi memiliki asimtot tegak misalkan x sama dengan a, itu akan terpenuhi jika limit x menuju a dari fx sama dengan positif tak hingga atau limit x menuju a dari fx itu sama dengan negatif tak hingga. Artinya terdapat nilai x sama dengan a yang jika kita cari nilai limit mendekati a itu akan menghasilkan nilai positif atau negatif tak hingga ya. Nah, untuk fungsi aljabar, kondisi ini memiliki asimtot tegak jika fungsinya berbentuk pecahan atau disebut juga fungsi rasional. Nah, ini memiliki asimtot x sama dengan a jika GA atau penyebutnya itu 0 dan FA-nya tidak sama dengan 0. Ya, dan yang perlu kamu ingat, suatu bilangan bila dibagi dengan 0 pada limit hasilnya itu adalah tak hingga. Dan suatu fungsi aljabar bisa memiliki lebih dari satu asimtot tegak. Kemudian yang kedua ada asimtot mendatar. Asimtot mendatar sendiri itu terpenuhi apabila limit x menuju positif tak hingga dari fungsi fx itu sama dengan b, atau limit x menuju negatif tak hingga dari fx itu sama dengan b, dengan b-nya tidak sama dengan positif atau negatif tak hingga. Seperti itu. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan suatu fungsi yang mendekati nilai konstanta tertentu, yaitu nilai b, agar fungsinya itu memiliki asimtot datar, fungsinya juga harus berbentuk rasional. Kita lanjut ke contoh-contoh soal. Di sini tentukan persamaan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan x plus 1 per x min 2. Kita lihat grafik yang ini. Fungsi x plus 1 per x min 2 merupakan fungsi rasional. Dia memiliki asimtot mendatar yaitu y sama dengan 1 dan mempunyai asimtot tegak yaitu di sini x sama dengan 2 ya, yang saya tandakan dengan kursor. Nah, asimtot ini dapat dicari. Untuk menentukan asimtot tegak, kita tinggal lihat penyebutnya yaitu x min 2, di mana pembuat nolnya itu adalah 2. Akibatnya asimtot tegaknya itu yang dihasilkan adalah garis x sama dengan 2 di sini. Kemudian untuk mencari asimtot mendatar, kita harus mencari nilai limit x mendekati positif tak hingga atau negatif tak hingga. Di mana ketika kita mencari limit x menuju positif tak hingga itu hasil dari asimtot yang dihasilkan adalah x sama dengan 1 di sini ya. Demikian pula untuk limit x menuju negatif tak hingga, sehingga asimtot mendatarnya adalah y sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua di sini. Nah, tentukan persamaan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi x min 5 per akar x kuadrat min 3x plus 2. Nah, untuk asimtot tegak, kita bisa tinggal lihat penyebut yang bawah ini, yang x kuadrat minus 3x plus 2. Penyebutnya itu adalah x kuadrat min 3x plus 2 yang apabila difaktorkan adalah x min 1 dan x min 2. Sehingga untuk menentukan asimtot tegak di sini, kita tinggal cari pembuat 0 dari x min 1 dan x min 2, yaitu x1 dan x2 yang mengakibatkan limit dari fx ini bernilai tak hingga. Sehingga kesimpulannya asimtot tegaknya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Untuk asimtot mendatar, kita cari nilai limit x yang mendekati positif tak hingga dan negatif tak hingga. Di sini, untuk limit x menuju positif tak hingga akan mengakibatkan fungsi fx bernilai 1. Dan untuk limit x menuju negatif tak hingga akan mengakibatkan fungsi fx itu bernilai negatif 1. Kenapa? Karena ketika dia mendekati tak hingga dari sebelah kiri, x di sini akan bernilai negatif dan x kuadrat kalau dikeluarkan itu koefisiennya akan bernilai positif. Negatif dibagi positif akan menghasilkan negatif 1. Sehingga mengakibatkan nilai asimtot datarnya adalah y sama dengan 1 dan y sama dengan negatif 1. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga di sini. Tentukan persamaan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan akar 4x kuadrat minus 2x plus 1
dikurang akar 4x kuadrat tambah 2x negatif 5. Nah, untuk menentukan asimtot tegak di sini, karena ini bukanlah fungsi yang berbentuk pecahan, maka dia tidak memiliki asimtot tegak x sama dengan a, sehingga tidak ada yang memenuhi limit x menuju a dari fungsi fx ini yang mengakibatkan dia bernilai tak hingga. Nah, untuk menentukan asimtot mendatar, ingat saja kita tinggal mencari limit x mendekati positif tak hingga dan mendekati negatif tak hingga. Lalu, kita merasionalkan fungsi fx tersebut. Akar 4x kuadrat negatif 2x plus 1 dikurangi akar 4x kuadrat plus 2x min 5. Kalau kita rasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan, akan didapatkan negatif 4x plus 6 per akar 4x kuadrat min 2x plus 1 plus akar 4x kuadrat plus 2x min 5. Dari fungsi yang sudah didapatkan ini, kita bisa menentukan berapa nilai dari limit x menuju positif tak hingga, yaitu tinggal kita bagi koefisiennya saja ya. Yang atas itu negatif 4, yang di bawah akar dari 4x kuadrat itu adalah 2, dan akar dari 4x kuadrat itu adalah 2, yang mengakibatkan nilainya itu adalah negatif 1. Dan untuk limit x menuju negatif tak hingga di sini, negatif tak hingga, ini negatif 4x plus 6 per akar 4x kuadrat negatif 2x plus 1. Kalau kita keluarkan ini akar 4x kuadratnya itu jadi 2, dikeluarkan juga yang ini jadi 2. Maaf, yang ininya negatif 4-nya itu jadi positif 4 harusnya ya. Jadi positif 4. Mengapa jadi positif 4? Karena di sini dia mendekati x dari sebelah kiri, sehingga mengakibatkan negatif dikali negatif akan bernilai positif, yang menyebabkan nilai asimtot datarnya adalah y sama dengan 1 dan y sama dengan negatif 1. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Di sini diberikan fungsi fx sama dengan ax plus 5 per akar x kuadrat plus bx plus 1 dengan nilai a lebih besar dari 0 dan b lebih kecil dari 0. Apabila grafik fungsi f mempunyai satu asimtot tegak dan salah satu asimtot datarnya adalah y sama dengan negatif 3, maka tentukan a plus 2b. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara mengerti dulu konsep asimtot tegak ya. Jadi fungsi tadi harus berbentuk pecahan atau rasional dan tepat mempunyai satu faktor. Satu faktor dari penyebut ini, supaya ia menghasilkan satu faktor, maka nilai B yang dimiliki oleh x kuadrat plus bx plus 1 harus negatif 2. Kenapa harus negatif 2? Supaya ketika difaktorkan, ini akan menghasilkan x min 1. Akar x min 1 kuadrat yaitu x min 1. Ya. Jadi kita membuat ini menjadi satu faktor saja. Dan salah satu asimtot mendatarnya adalah y sama dengan negatif 3. Artinya hasil limitnya itu adalah negatif 3. Untuk asimtot mendatarnya, ingat, kamu tinggal cari nilai limit x yang mendekati positif tak hingga dan negatif tak hingga. Di sini, limit x menuju positif tak hingga dari a fungsi ax plus 5 per akar x kuadrat plus bx plus 1 adalah negatif 3. Yang mengakibatkan nilai a-nya itu adalah negatif 3. Atau ketika limit x menuju negatif tak hingga dari ax plus 5 per akar x kuadrat plus bx plus 1 sama dengan negatif 3 akan mengakibatkan nilai dari negatif a sama dengan negatif 3. Sehingga nilai a-nya itu adalah 3. Ini harusnya 3, maaf ya, saya salah tulis. Ini a-nya adalah positif 3, seperti itu. Ya. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa karena a-nya lebih besar dari 0, maka nilai a yang dihasilkan adalah 3. Sehingga nilai a plus 2b yang memenuhi itu adalah 3 ditambah 2 dikali negatif 2 yang menghasilkan negatif 1. Oke, demikian pembahasan soal saya mengenai asimtot datar dan asimtot tegak. Kemudian di sini ada soal latihan yang perlu Anda kerjakan di buku catatan Anda atau di buku latihan, dan kirimkan hasilnya ke saya untuk nanti kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa di video berikutnya.